Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaidi Al-Hadi. Saya ingin menjelaskan manajemen pengolahan usaha. Ada 4 fungsi pokok yang harus dilakukan oleh manajer perusahaan, yaitu perencanaan, planning, perorganisasian, organizing, pengarahan, leading, dan pengawasan, controlling. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan merupakan atau planning merupakan rangkaian proses pemilihan atau penerapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut ahli Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan, yaitu menentukan serangkaian tujuan dan merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Tahapan terakhir dalam sebuah proses perencanaan adalah proses perencanaan diperlukan untuk menilai alternatif dan pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Perlu untuk penilaian alternatif tersebut untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen pengolahan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Adanya fungsi organizing atau perorganisasian. Organisasi tersebut merupakan rangkaian aktivitas serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan baiknya yang meliputi perumusan tujuan secara jelas, pembagian tugas pekerjaan, mendelegasikan atau pelimpahan wewenang, melakukan unsur koordinasi. Tujuan dari fungsi organizing ini sebagai tujuan fungsi manajemen pengolahan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik adalah untuk mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang diperlukan untuk usaha tersebut. Tujuannya adalah agar sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan bentuk sebaik-baiknya, dengan benar-benar optimal, berfungsi dengan benar dan baik dalam usaha tersebut. Tujuannya adalah agar memudahkan atau mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh usaha tersebut, agar usaha tersebut dapat lebih berkomitmen untuk memproduksi kembali usahanya, yang meningkatkan usahanya tersebut jadi berkembang lebih baik. Yang ketiga adalah pengarahan, merupakan pengarahan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi kerja agar lebih maksimal. Aktivitas yang harus dilakukan agar suatu perusahaan memiliki fungsi manajemen pengolahan perusahaan yang baik diantaranya adalah menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan maupun motivasi terhadap pekerja agar bisa bekerja secara nyaman dan lebih kondusif terhadap pekerjaannya, baik dan maksimal untuk rekan atau karyawan kerja dalam perusahaan yang dijalani. Memberi tugas dan menjelaskannya secara rutin perlu ini agar karyawan tersebut dapat menyelesaikan tugasnya itu secara jelas. Yang tugas yang diberikan pun akan terselesaikan dengan gampang karena penjelasan yang secara rutin terkait dengan masalah pekerjaannya yang dialami untuk menyelesaikan bersama suatu masalah dalam pekerjaan di suatu perusahaan. Menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Itu perlu karena menjelaskan terkait seluruh kebijakan tersebut membuat karyawan atau pekerja lain dapat melakukan pekerjaannya dengan sesuai dengan kebijakan tersebut yang berlaku, yang sudah ditetapkan sejak lama, sejak perusahaan tersebut dibuat.
Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Tujuan dari pengawasan dari suatu perusahaan ini adalah untuk menilai kerjaan yang telah dilakukan oleh semua karyawan yang ada di suatu perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.